Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Hari ini kita akan belajar tentang hadiah. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkah dan keberkahan dari Allah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan pembelajaran kita pada submateri ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hadiah. Yang kedua, siswa juga dapat memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hadiah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hukum memberi dan menerima hadiah. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian dari hadiah ya. Jadi hadiah ini artinya pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, kasih sayang ataupun apresiasi kita tanpa mengharapkan imbalan. Artinya hadiah di sini bentuk pemberian kepada orang lain ya, yang dilakukan secara sukarela sebagai wujud penghormatan, kasih sayang, apresiasi atau penghargaan. Tindakan ini biasanya dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi, melainkan untuk menciptakan kebahagiaan dan mempererat hubungan. Tujuannya apa? Untuk mempererat hubungan, menunjukkan rasa kasih sayang dan menghormati seorang. Hadiah ini berbeda dengan sedekah ya anak-anak semua ya. Jadi kalau sedekah itu diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah diberikan kepada siapa saja tanpa melihat kondisi tertentu. Sebagai contohnya, kita misalnya memberikan hadiah kepada teman yang sedang ulang tahun, ataupun memberikan oleh-oleh kepada keluarga setelah bepergian. Itu contoh dari hadiah. Terus materi yang kedua yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan hadiah. Yang pertama itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis ini mengandung pesan yang mendalam tentang pentingnya berbagi dan membangun hubungan yang harmonis. Hadis ini juga secara langsung menekankan bahwa pemberian hadiah adalah salah satu cara untuk menciptakan cinta dan kasih sayang di antara sesama. Juga dengan saling memberi hadiah, hubungan sosial menjadi lebih harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Hadiah bukan hanya tentang materi, tetapi tentang niat tulus untuk menyenangkan dan menghargai orang lain. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kehidupan sosial yang baik. Hadis selanjutnya yang berkaitan dengan memberikan hadiah ini yaitu hadis riwayat Abu Daud ya. Man su'ina ilaihi marfu'un falyajzih fa illam yajid ma yujazihi falyad'u lahu hatta ya'lama annahu qad kafa. Artinya barang siapa yang diberi hadiah hendaklah ia membalasnya. Jika tidak mampu maka hendaklah dia mendoakan orang yang memberi hadiah tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Pernyataan tersebut mengajarkan kepada kita akan pentingnya menghargai pemberian orang lain. Jika seseorang menerima hadiah, ia dianjurkan untuk membalasnya sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah memberikan begitu banyak nikmat ya, salah satunya nikmat rezeki ya. Namun jika tidak mampu membalas secara materi atau sebanding dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita, maka kita dapat menunjukkan apresiasinya ya. Kita dapat membalasnya melalui doa kebaikan bagi pemberi hadiah. Hal ini juga mencerminkan nilai balas budi dan penghormatan dalam hubungan antar manusia. Baiklah, selanjutnya itu hukum memberi dan menerima hadiah dalam Islam.
Dalam Islam, hukum memberi dan menerima hadiah adalah boleh selama tidak ada unsur haram. Artinya memberi hadiah itu baik dan dianjurkan, apalagi jika tujuannya untuk mempererat hubungan persahabatan atau menyenangkan orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam pun memberi hadiah itu dianggap sebagai salah satu cara untuk mempererat silaturahmi. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW yang artinya hendaklah kalian saling memberi hadiah karena hadiah itu bisa menghilangkan rasa benci di hati. Hadis riwayat Tirmizi. Hadiah ini juga hukumnya boleh tadi selama hadiah itu tidak berasal dari hal yang haram, seperti misalnya uang dari hasil mencuri, ya begitu. Terus tidak ada niat buruk di balik pemberian hadiah seperti memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang salah, ya. Terus tidak mengharapkan balasan yang tidak wajar, karena ketika kita memberikan apapun itu kepada orang lain harusnya dengan rasa ikhlas, dengan niat ikhlas, serta tidak ada niat untuk mengharap imbalan atau pujian dari orang lain. Karena semata-mata kita memberi kepada orang lain itu hanya dan harus mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika memberi dan menerima hadiah itu baik selama dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak melanggar norma agama dan norma-norma yang lainnya, ya. Jadi boleh dalam Islam melakukan pemberian hadiah ataupun menerima hadiah, ya, asalkan dalam niat yang bagus dan tujuan untuk mempererat silaturahmi di antara sesama manusia. Baiklah, sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, ya, Ibu akan menyimpulkan sedikit apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi hadiah di sini artinya pemberian yang diberikan kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang, tanda penghormatan, atau tanda apresiasi kita tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian dari manusia, ya. Kita dianjurkan untuk menerima hadiah dengan rasa syukur dan jika mampu membalasnya atau mendoakan kebaikannya bagi pemberi, ya. Jadi di sini juga kita tidak dianjurkan untuk selalu menerima. Jadi kita juga dianjurkan untuk memberi kepada, alangkah baiknya untuk memberikan kepada orang lain, ya. Walaupun bukan yang sangat membutuhkan, tapi misalnya dalam keadaan atau dalam situasi misalnya ada teman kita yang sedang berulang tahun, kita juga dianjurkan untuk memberikan hadiah sebagai tanda kita kasih sayang kita kepada teman, ya. Atau misal adik kita tengah berulang tahun atau adik kita dapat peringkat yang bagus di sekolahnya, tidak ada salahnya untuk kita mengapresiasi apa yang telah adik kita dapatkan atau teman-teman kita dapatkan, ya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.